Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih pada sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini dan juga sobat-sobat yang sudah komentari channel ini. Itu semua membuat kami menjadi lebih bersemangat untuk terus mengembangkan channel ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, kali ini kita akan bicarakan prediksi dari laga semifinal yaitu Malaysia melawan Vietnam. Ya. Kira-kira gimana nih Bro Ipung? Ya, ini kan laga yang memang dalam tanda kutip ya, di laga semifinal ideal menurut versinya Pak Hang Seo ya, Bro. Hmm, Karena kebetulan sekali Pak Hang Seo juga kan sepertinya ya, mhm, saya juga nggak tahu pastinya, tapi sepertinya dia juga berusaha untuk menghindar ketemu dulu dengan Thailand karena mhm, selama ini kan Thailand menurut kacamata Pak Hang Seo adalah lawan yang sering menyulitkan mereka gitu loh, Bro. mhm, Nah, tapi bukan berarti bahwa Vietnam akan dengan mulus ya melangkah ke final gitu loh. hmm, Karena kita tidak bisa menyepelekan kekuatan Malaysia. Karena Malaysia memang dihuni oleh banyak pemain-pemain muda yang tentu juga berusaha untuk memberikan yang terbaik buat negaranya gitu loh, Bro. hmm, hmm. Oke, jadi kalau dilihat dari kekuatan kedua tim, ini kira-kira seperti apa nih Bro, antara Vietnam dengan Malaysia? Ya gini, memang kan kalau kita lihat pertandingan ini sebagai tuan rumah adalah Vietnam. Mhm, Tentu Vietnam punya keunggulan non teknis ya dalam hal ini ya, mhm, yaitu dukungan penonton. Di mhm, mana dukungan penonton itu bisa memberikan spirit buat pemain dan juga bisa menciptakan teror buat pemain lawan, terutama mhm, pemain Malaysia dalam hal ini. mhm, mhm, Tinggal bagaimana pemain Malaysia ini bisa meredam teror penonton dan bisa katakanlah bermain lepas gitu loh. Itu yang paling penting. Tapi memang tentu yang namanya beban mental itu pasti ada di dua pihak gitu loh. Kita tidak hanya merujuk bahwa Vietnam lebih punya beban mental, tentu juga Malaysia punya hal yang sama gitu loh. mhm, mhm, Tinggal bagaimana mereka bisa keluar dari tekanan itu adalah lebih penting gitu loh, Bro. Karena laga ini adalah laga semifinal menuju final dan tentu kalau laga sudah masuk fase-fase akhir itu bukan lagi kita bicara masalah skill, bukan lagi bicara masalah bakat gitu loh. Kadang-kadang yang paling menentukan adalah bagaimana kekuatan mentalitas, bagaimana kita mengeluarkan potensi pemain ini yang lebih penting gitu loh, Bro. hmm. Oke, jadi tantangan yang terberat bagi Malaysia adalah bagaimana bisa bermain dengan lepas keluar dari tekanan para penonton. Tapi Betul. bukannya Vietnam sendiri juga bisa menjadi tertekan karena banyaknya penonton di situ yang menginginkan kemenangan. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, ya kan Ya, berat juga tuh. itu itu tadi. Jadi kan dukungan yang apa begitu besar, ekspektasi yang begitu tinggi, itu kan bisa menciptakan seperti pedang bermata dua ya. Di Mhm. satu sisi dia bisa melukai lawan, tapi di sisi lain dia juga bisa melukai diri sendiri. Nah, itu yang harus bisa di-manage oleh tim kepelatihannya Filipina. Bagaimana Kok Filipina, kemudian Vietnam kali. Vietnam. Mhm. Bagaimana kemudian tekanan-tekanan psikologis ini tidak mempengaruhi dari sisi permainan gitu loh. Hmm, Itu hmm, sih hmm, lebih hmm. penting kalau menurut saya. Iya, 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 iya. Ini kira-kira hasilnya akan seperti apa nih? Siapa yang akan unggul? Karena ini kan Saya sistem melihat gugur begini. nih, jadi pasti harus ada yang menang. Saya melihat begini bahwa Kans memang kalau saya melihat dari keunggulan-keunggulan non teknis ya, Mhm, saya masih melihat bahwa masih menempatkan Vietnam sebagai unggulan dalam partai ini ya. mhm, Dan sepertinya Vietnam sendiri akan memulai pertandingan dengan mulai berinisiatif melakukan serangan gitu loh, Bro. Di mhm, awal-awal laga gitu loh. mhm, Paling tidak dia akan memanfaatkan ya dukungan penonton
Sehingga pemain-pemain muda ini kalau bisa menciptakan peluang-peluang banyak di awal-awal laga, itu akan memacu spirit lebih lebih besar. Katakanlah tidak bisa menciptakan gol, tapi sudah bisa menciptakan kemelut di depan gawang lawan. Itu seperti ada beban yang sudah mulai bisa terangkat gitu loh. Nah, itu akan spiritnya akan bertambah gitu loh. Nah, ini juga akan menjadi masalah buat Malaysia. Kalau mereka sudah mulai tertekan di menit-menit awal dan mereka tidak bisa keluar dari tekanan tersebut, itu yang saya khawatirkan. Apalagi Malaysia di event SEA Games ini tidak membawa 3 pemain senior gitu loh, Bro. Wah, iya benar-benar. Tapi pertanyaannya kenapa ya? Kan ada peluang untuk bawa pemain senior ini kok Malaysia pede banget atau gimana ya? Itulah saya bertanya-tanya juga sama kenapa Brett Maloney berani ngambil keputusan seperti ini. Tapi begitu melihat sepak terjang Malaysia sampai ke semifinal, pertanyaan saya berubah menjadi kekaguman gitu loh, Bro. Ternyata kok hebat juga ya tanpa bawa pemain senior, mereka bisa menembus ke fase semifinal. Karena pemain senior tetap dibutuhkan. Mungkin katakanlah ya, seperti contoh pemain senior yang dibawa oleh Filipina itu usia 35. Ini contoh ya. Umur 35 tahun aja masih dibawa gitu loh. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari pemain senior yang udah berusia 35 tahun katakanlah? Yang dibutuhkan adalah pengalaman gitu loh, Bro. Bagaimana mereka punya pengalaman untuk katakanlah keluar dari tekanan gitu loh. Jadi kenapa juga Indonesia, Vietnam, kemudian Thailand masih membawa pemain senior? Karena ini kan sifatnya kompetisi yang tentu punya banyak tekanan gitu loh. Jadi kebutuhan akan pemain senior adalah untuk menciptakan merasa nyaman gitu di lapangan karena ada pemain-pemain yang dianggap lebih senior yang bisa menenangkan gitu loh. Yang bisa membawa aura nyaman lah di lapangan. Nah, tapi ini tidak berbeda dengan Malaysia. Malaysia tidak membawa satupun pemain senior dan mereka bisa menembus semifinal. Ini sebuah langkah yang bagus menurut saya. Tetapi ini gimana kalau buat mereka untuk keluar dari tekanan di semifinal besok? Ya, itu yang paling penting adalah peran dari coach-nya, dari pelatihnya. Karena gini, tetap saja peran pelatih ini sangat penting. Mereka kan tidak hanya memberikan instruksi-instruksi yang sifatnya teknis gitu loh. Tapi bagaimana mereka bisa secara psikologis memberikan motivasi, memberikan perasaan nyaman gitu loh. Atau kemudian memberikan arahan-arahan yang mungkin sifatnya bukan lagi teknis gitu loh. Tapi bagaimana mereka membawa diri dalam pertandingan itu lebih penting pada saat-saat seperti sekarang gitu loh. Oke, jadi untuk sementara dianggap bahwa Vietnam memiliki kans yang lebih baik daripada Malaysia untuk memenangkan laga ini. Tapi mungkin nggak sih kalau ternyata Malaysia yang akan unggul atau misalkan kalau ingin Malaysia unggul, kira-kira syaratnya apa ya? Jadi gini, kalau misalkan ini kan sepak bola ya, yang Pameo kan bilang bola itu bundar gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah, bisa saja kejadian Malaysia juga unggul dalam pertandingan kali ini. Nah, kalaupun Malaysia ini bisa unggul, itu saya sih masih merasa bahwa ada faktor-faktor yang membuat Vietnam begitu tertekan dalam pertandingan dengan Malaysia. Karena kita tahu bahwa organisasi permainannya Vietnam itu lebih baik daripada Malaysia gitu loh. Karena mereka lebih punya pemahaman terhadap permainan yang sistematis gitu loh. Walaupun secara skill individu itu tidak membuat pemain Vietnam itu lebih di atas pemain Malaysia. Skill individu sih banyak pemain Malaysia yang bagus kok gitu loh. Contoh Lukman Hakim Samsudin itu pemain yang bakatnya luar biasa menurut saya ya. Bahkan sampai pernah menjadi Wonder Boy 50 Wonder Boy terbaik di dunia gitu loh. Itu dia angkatannya dengan Kylian Mbappe gitu loh.
Iya, itu gitu loh. Jadi kalau masalah skill ya, masalah bakat, itu pemain Malaysia tidak kalah. Cuma memang pemahaman tentang permainan yang secara terorganisir dan sistematis itu lebih dipunyai oleh Vietnam gitu loh, Bro. Hmm. Oke, artinya Malaysia bisa memenangkan laga ini kalau bisa merusak organisasinya Vietnam atau Ya, merusak mentalnya Vietnam. dan ini ya, keluar dari under pressure-nya Iya, Malaysia benar. sendiri. Atau bermain lepas kira-kira seperti itu ya. Betul, gitu loh, Bro. Oke, itulah obrolan kita mengenai prediksi Malaysia melawan Vietnam besok ya. Hmm. Kira-kira menurut sobat sendiri gimana nih kansnya siapa yang akan memenangkan laga ini? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita Dan akhir bertemu Indonesia ya, Bro, di dan bertemu final. Indonesia. Wah, yakin banget. Oke, siap. Oke, sobat, sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Bye. Thank you, Bro Ipung. Sip.